Loh, ada Jessie juga? Tanya Naomi Mami Daryl. Kedua orang tua Daryl tampak dibuat terkejut saat melihat kedatangan Daryl yang tentu saja tak sendiri, namun bersama Jessie. Jessie tampak tersenyum kaku saat sapaan keterkejutan dari Mami Daryl itu tertuju padanya. Pagi Om, Tante, sapa Jessie kemudian. Netra Jessie kemudian beralih pada sosok Daryl yang berdiri tepat di sebelahnya, dengan tatapan bertanya-tanya juga pada tunangannya itu. Jessie pikir kalau kedua orang tua Daryl memang mengetahui keberadaannya yang menginap di sini semalam. Tapi kenapa sepertinya mereka malah terkejut dengan hadirnya Jessie di sini. Duduk di sini, Jess, tawar Gael, Daddy Daryl menunjuk kursi kosong di hadapannya. Daryl lantas menuntun Jessie untuk duduk di kursi tersebut. Dan Daryl pun kemudian ikut duduk tepat di sebelah Jessie. Apa Jessie baru datang? Atau Naomi memberi atensi khusus pada putranya? Tak sengaja mata Naomi pun terhenti pada leher Daryl yang berisi sisa maksiat semalam. Jessie menginap di sini semalam denganku, jawab Daryl langsung. Baru saja Jessie hendak membuka mulutnya memberikan pernyataan lain, atau sekedar mengarang cerita kalau Jessie kebetulan saja datang kemari tadi pagi. Tapi sudah Daryl duluan yang menjawab, apalagi dengan kejujuran yang hakiki pada orang tuanya. Kedua orang tua Daryl tampak mengangguk-anggukkan kepala mereka bersamaan sambil saling bertukar pandang dan memberi senyum jahil. Karena jujur mereka memang tak keberatan kalau calon mantunya menginap di sini. Entah itu satu kamar dengan putranya, malah lebih bagus. Seperti kode alarm dari mereka, segera buatkan kami cucu. Apalagi, Daryl dengan percaya diri membiarkan tanda merah di lehernya terlihat jelas. Tak ada yang ia tutupi, jadi tentu saja kedua orang tua Daryl langsung paham dengan apa yang terjadi semalam. Padahal, Daryl sudah cekikikan dalam hati. Mereka semalam cuma pemanasan saja. Om senang kalau Jessie sering-sering menginap di hotel kami. Lagi pula sebentar lagi kan kamu akan menjadi nyonya penerus dari Harson Corp, milik kami, jelas Gael. Betul, nanti tante ajak kamu keliling hotel ini ya Jess. Sekalian tante mau ajak kamu ke spa milik kami di hotel ini. Siapa tahu nanti kita bisa kerjasama dengan brand kecantikan kepunyaan Jessie. Tawar Naomi pada Jessie. Berharap bisa menjalin kerjasama juga secara bisnis dengan perempuan muda ini. Jessie tersenyum, masih kaku. Iya tante, jawabnya, sambil meraih gelas yang berisi air putih di dekatnya. Meminumnya dengan berharap bisa membuang jauh perasaan tak nyamannya saat ini. Pagi ini Daryl berhasil membuat Jessie tak berkutik. Sarapan yang mereka lewati bersama kedua orang tua Daryl sungguh membuat perasaan Jessie jadi campur aduk. Jelas sekali kedua orang tua Daryl seperti mendesak mereka agar segera mengurus pernikahan, yang tentu saja sangat ditolak keras oleh keinginan Jessie. Bagaimanapun, jangan sampai ada pernikahan dengan Daryl. Jessie sedari tadi sibuk dengan ponselnya. Setelah tadi sempat menelepon Arion dan diakhiri dengan pertengkaran, kini ia tampak kembali bercekcok lewat pesan. Walau Jessie tak menunjukkan jelas di hadapan Daryl, tapi tentu saja Daryl mengetahuinya hanya dengan melihat ekspresi Jessie yang tampak kesal dan terus menekukkan wajahnya, sambil mengetik pesan di layar ponselnya dengan cepat. Kita jalan-jalan mau? Tawar Daryl pada Jessie. Jessie bergeming, masih dengan bibir manyunnya. Daryl lantas merangkul pundak Jessie dari samping dan mendekatkan bibirnya ke telinga perempuan itu. Aku punya tempat yang menarik, kamu pasti suka. Bisiknya sambil mengangkat-angkat kedua alisnya. Demi apapun saat ini Jessie tak tertarik dengan penawaran Daryl. Hatinya masih kacau akibat pertengkarannya barusan dengan Arion. Pasalnya, kekasihnya itu tahu kalau Jessie semalam tak pulang ke rumah. Entah harus dengan berbohong dengan cara apa. Tetap saja Arion curiga. Apalagi kini jelas-jelas Jessie sedang bersama Daryl. Laki-laki yang setahun ini muncul dan mengganggu kehidupan Jessie. Tak mau menunggu lama persetujuan dari Jessie, Daryl segera saja menarik pundak tunangannya tersebut. Mengajaknya untuk pergi berjalan-jalan.
Di hotel warisan dari kakek Daryl ini rupanya memang ada tempat menarik. Tempat yang menjadi favorit bagi Daryl. Setiap kemari pasti tak lupa ia singgah ke tempat itu. Daryl mengajak Jessie menyusuri koridor panjang dengan dinding yang terukir seperti toko-toko pada pewayangan. Berjalan kurang lebih 10 menit, akhirnya mereka sampai di sebuah taman kecil yang letaknya di bagian timur hotel. Taman yang sebenarnya berlokasi di dalam hotel itu dibuat sedemikian rupa dengan kolam kecil yang dipenuhi oleh bunga lotus putih yang sedang bermekaran. Pemandangan taman mini ini sungguh asri. Ada rumput hijau yang sangat rapi membentang sepanjang taman. Ditambah lagi berbagai macam pohon dan bunga yang bermekaran. Yang paling menarik ada deretan bunga anggrek yang berjajar rapi seakan memberi sapaan selamat datang pada mereka berdua. Jessie terpukau begitu melihat betapa indahnya taman kecil ini. Ada ayunan dari besi juga yang ikut menghiasi taman tersebut. Daryl mengajak Jessie untuk duduk berdua di ayunan besi tersebut, sambil memandang kolam lotus yang terletak tepat di depannya. "Bagus kan?" tanya Daryl meminta pendapat. Jessie mengangguk. Bagaimanapun ia tetap takjub dengan yang ia lihat. Taman kecil ini sungguh rapi dan bersih. Ini taman yang didesain khusus oleh Grandma. Beliau sangat suka bunga lotus. Kamu tahu apa makna dari bunga lotus putih itu? Jessie menggelengkan kepalanya. Maknanya kemurnian pikiran, ketenangan sifat, dan kesempurnaan spiritual. Setiap aku punya banyak masalah, aku sering menyempatkan diri untuk duduk sebentar di sini sambil memandang bunga-bunga lotus itu. Bercerita dengan para pohon dan bunga-bunga yang lain tentang masalahku. Tidak tahu mengapa, rasanya mereka seolah berusaha menghapus semua masalahku dengan memberi ketenangan di tempat ini. Dengan ketenangan yang sudah mereka ciptakan itu, aku langsung merasa bebanku lebih ringan. Terang Daryl. Matanya menatap intens ke arah bunga lotus putih yang menghiasi kolam. Jessie tertegun mendengar penjelasan Daryl. Memang benar kata pemuda ini. Jessie jauh lebih tenang walau baru saja masuk ke taman ini. Jessie sendiri cukup stres dengan kejadian semalam. Ditambah lagi tadi bertemu dengan orang tua Daryl yang seolah terus menekannya untuk segera menikah dengan putra mereka. Lalu dirinya dan Arion yang sempat cekcok barusan juga jadi menambah daftar kesialannya hari ini. Tapi setelah Daryl mengajaknya kemari untuk melihat pemandangan taman ini, seakan hatinya melunak tenang. Mungkin benar kata Daryl. Kalau lotus putih yang membentang memenuhi kolam ini memberi vibrasi ketenangan untuk jiwanya. Entah mengapa, Jessie tiba-tiba meminjam pundak Daryl untuk menyandarkan kepalanya. Rasanya Jessie ingin memejamkan matanya dan menikmati betapa indahnya tempat ini. "Aku suka," kata Jessie. "Suka aku?" tanya Daryl. Jessie menggelengkan kepala. "Lalu?" Daryl mengernyitkan alisnya. "Suka tempat ini," jawab Jessie. "Aku juga suka. Aku suka kamu, Jess. Bahkan sangat suka," terang Daryl dengan gamblang. Mendengar itu, Jessie refleks mengangkat kepalanya dari pundak Daryl, memandang lekat ke arah tunangannya itu. Daryl pun lantas meletakkan satu tangannya ke pipi Jessie. Netra matanya tak lepas memandang perempuan manis itu. "Satu hal yang harus kamu tahu, Jess. Aku bisa buat kamu jatuh cinta padaku, biarpun kamu tidak cinta," bisiknya. Daryl lantas menyentuh lembut bibir Jessie dengan bibirnya, menciumnya pelan hingga semakin intens, dan entah mengapa saat itu tak ada penolakan dari Jessie. Dan bunga-bunga lotus itulah yang jadi saksinya.